Oke, hari ini aku akan bahas tentang materi bab 15, yaitu tentang persamaan diferensial order 2. Materi untuk bab ini itu tidak banyak dan sebenarnya tidak sulit. Jadi ini harus sedikit latihan aja ya untuk bab ini. Nah, kita mulai aja ya. Jadi persamaan diferensial order 2 itu nanti dibagi menjadi dua ya. Yang pertama itu ada ini aku langsung singkat aja ya, persamaan diferensial itu jadi PD. Jadi ini ada PD order 2 yang homogen ya, nanti ada yang tak homogen ya. Perlu kita ingat, kalau kita sebut di sini homogen, homogen itu berarti apa? Berarti bahwa nanti si hasilnya itu nol ya, hasil si persamaan diferensialnya itu nanti sama dengan nol ya. Untuk menyelesaikan PD2 homogen ya, nanti untuk menyelesaikan nanti PD orde 2 homogen yang biasanya itu bentuknya itu dengan bentuk. Nah, nanti si bentuknya itu AY double aksen plus BY aksen plus CY pasti sama dengan nol, dengan ABC-nya itu angka bebas. Ya, dan kita ingat bahwa B sama C-nya itu bisa jadi nol. Ya, tapi A-nya nggak mungkin nol karena ini persamaan diferensial order 2. Artinya si turunan kedua itu harus berada di dalam persamaan. Ya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2 homogen, nanti itu kita gunakan yang namanya itu persamaan karakteristik. Ya, kita selesaikan persamaan karakteristik. Nah, persamaan karakteristik kita ini simple. Karakteristik ya. Nah, persamaan karakteristik kita ini tuh simple ya. Ketika kita punya Y double aksen. Y double aksen itu nanti kita ubah menjadi R kuadrat. Kemudian Y aksen itu berubah menjadi R, kemudian Y itu berubah menjadi satu. Ya, jadi diingat aja, Y double aksen itu R kuadrat, kemudian Y aksen itu R, kemudian Y itu sama dengan satu. Maka nanti persamaan karakteristik kita itu adalah AR kuadrat ditambah BR ditambah C sama dengan nol. Ya. Nah, nanti karena ini merupakan persamaan kuadrat, ya, maka nanti persamaan kuadrat itu pasti akan memiliki dua solusi, ya. Eh, Nanti akan didapat akan didapat dua solusi ya, dua solusi. Nah, kita misalkan aja, misalkan solusinya itu R1 dan R2. Nah, nanti si solusi homogen kita itu nanti tergantung kepada R1 dan R2-nya. Nanti ada tiga jenis ya. Solusi homogen atau yang nanti kita sebut sebagai YH itu ada tiga jenis. Yang pertama itu jika R1-nya itu tidak sama dengan R2 ya, tetapi R1 dan R2-nya itu merupakan bilangan real. Ya, dengan R1, R2 itu elemen real. Ya. Nah, nanti jika R1 itu tidak sama dengan R2, maka solusi homogen kita, yaitu YHX, itu nanti sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai solusi homogen nantinya. Ya. Solusi homogen kita itu pasti berbentuk E pangkat untuk ketika R-nya tuh bilangan real. Nah, ini dihafalin aja. Terus nanti kemudian kasus yang kedua itu jika R1 itu sama dengan R2, misalkan sama dengan R nih ya. R sama ya dengan R1 dan R2-nya itu atau R-nya itu elemen real, maka nanti solusi homogen kita itu adalah C1E pangkat Rx. Nah, tetapi ingat ya, solusi kita itu tidak pernah boleh ada yang sama. Sehingga solusi kedua kita itu bukan C2E pangkat Rx, tetapi C2XE pangkat Rx. Ya, perlu di note di sini, jika ada solusi sama,
itu tinggal dikalikan aja dengan X. Contohnya di sini kan, ini solusinya E pangkat Rx, udah punya kan? Kita tinggal kalikin aja dengan X. Ya. Terus kemudian jenis terakhir itu jika R1 dan R2-nya itu atau R1,2-nya itu merupakan bilangan kompleks ya yang bentuknya itu A plus minus BI. Nah, dengan kita ingat ya bahwa I itu tuh merupakan bilangan kompleks, bilangan imajiner ya, yaitu yang sama dengan akar min 1 ya. Jika R1,2-nya itu merupakan bilangan kompleks, maka nanti solusi kita itu adalah apa? Maka solusi homogen kita itu adalah YHX sama dengan E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX. Nah, nanti ada di beberapa literatur sin duluan, ya ini sama aja sih sebenarnya. Ya, sin duluan atau cos duluan, nanti itu akan sama aja. Nah, Nah, untuk persamaan diferensial homogen, kita mendingan langsung lihat ke contohnya aja. Ya, kita lihat maksud cara mengerjakannya itu seperti apa. Untuk persamaan diferensial homogen, aku akan menggunakan soal-soal tutorial aja. Nah, di sini aku ambil dari tutorial 7, ya. Kita lihat tentukan solusi umum. Oke, kita akan lihat beberapa soal aja, ya. Nah, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial homogen berikut. Kita ke nomor satu dulu ya, yang A maksudnya. Yang A, Y double aksen plus Y aksen minus 6Y sama dengan 0. Kita harus selalu ingat bahwa nanti si persamaan karakteristiknya, kita ingat ya, Y double aksen itu jadi R kuadrat, berarti nanti R kuadrat plus Y aksen itu R, kemudian Y itu 1, berarti 6 aja, sama dengan 0. Nah, nanti cara menyelesaikan persamaan itu gimana? Ya sama, kayak menyelesaikan persamaan kuadrat biasa ya. Bisa jadi difaktorkan, atau nanti kalau nggak bisa difaktorkan, kita menggunakan rumus ABC. Gitu. Ya. Di sini nanti kita punya, kalau difaktorkan tuh jadi apa? Jadi R plus 3, kemudian R min 2. Ya, sama dengan 0. Nah, berarti nanti kita punya R-nya itu apa? Berarti kan solusinya kalau nggak R-nya itu minus 3, nah nanti ini jadi R1, kemudian R2-nya itu 2. Ya. Nah, ini tuh kasus apa? Kasus ketika R1-nya itu tidak sama dengan R2, gitu kan? Dan nanti kita lihat nih ke atas lagi, ke catatan yang tadi. Ketika R1 tidak sama dengan R2 dan mereka itu real, maka nanti solusinya itu tinggal konstanta E pangkat si solusinya ditambah konstanta E pangkat solusi lainnya. Jadi nanti di sini solusinya tinggal kita bilang aja Y, YX gitu ya, atau YHX, ini akan sama dengan C1 E pangkat minus 3X ditambah C2 E pangkat 2X. Gitu. Ya, nah, ini untuk yang A. Ya, nanti yang B itu akan mirip-mirip sama yang A, kemudian yang C itu sama ya mirip-mirip sama yang A, cuman kita bahas aja yang C, takutnya salah. Yang C itu kan Y double aksen minus 4Y aksen sama dengan 0 ya. Nanti si persamaan karakteristiknya, nanti kita punya R kuadrat minus 4R ya, sama dengan 0, berarti R dikali R min 4 itu sama dengan 0. Dari sini kita tahu bahwa solusinya itu adalah R sama dengan 0, kemudian R sama dengan 4. Berarti YH-nya itu apa? YH-nya itu adalah C1 E pangkat 0, X gitu ya, ditambah C2 E pangkat 4X. Tetapi E pangkat 0 dikali X itu kan 1 ya, E pangkat 0 kan? Maka nanti kita tulis C1 ditambah C2 E pangkat 4X. Solusi berbentuk konstanta saja ini tuh sah-sah saja selama kita dapat si R-nya itu 0. Ya. Kemudian kita lanjut ke soal yang lainnya yang tipenya berbeda. Misalkan yang D ya. Jadi kita bahas yang D sama yang E aja. Nah, di sini yang D ya,
Y double aksen minus 6Y aksen plus 9Y sama dengan 0. Berarti persamaan karakteristiknya itu nanti kita punya R kuadrat minus 6R plus 9 sama dengan 0. Ini kita tahu lah ya, ini R-3 kan? Maka nanti ternyata untuk soal ini solusinya tuh sama ya, yaitu R-nya dua-duanya 3. Nah, ini tuh kasus R1-nya sama dengan R2 sama dengan 3. Kita ingat tadi kalau solusinya sama, kita harus ingat bahwa nanti si solusi homogennya berarti nanti apa? C1E pangkat 3X ditambah karena 3-nya 2 kali, berarti nanti C2 E pangkat 3X udah dipakai nih, tinggal kaliin X aja. Ya. Kemudian yang E misalkan, yang E, Y double aksen plus 16Y sama dengan 0. Nanti si PK-nya, ya kita singkat aja mulai sekarang, persamaan karakteristiknya itu R kuadrat plus 16 sama dengan 0. Nah, untuk yang seperti ini ada beberapa cara ya. Pertama, kita bisa pakai ABC atau R kuadrat sama dengan minus 16. Berarti R itu sama dengan plus minus akar min 16. Ya, sebelum kita belajar bab 15, kita tuh tidak pernah menyentuh tentang bilangan kompleks karena selalu kita tuh melihatnya di sektor real. Tapi sekarang kita sudah menyentuh di sektor kompleks, berarti kita harus selalu ingat bahwa bilangan ini tuh dapat kita tuliskan sebagai plus minus akar 16 dikali akar min 1, nanti ini jadi I. Maka nanti R itu sama dengan plus minus 4I. Nah, akar 16 itu kan 4, akar min 1 itu I. Gitu. Ya. Nah, kita harus selalu ingat bahwa kalau misalkan solusi kita kompleks, ya, kalau solusi kompleks, kita itu harus mengubah si R kita itu jadi bentuknya tuh A plus minus BI, ya. Nah, di sini belum ada A-nya kan, karena ini plus minus B-nya tuh 4. Jadi nanti kita tulis, maka sebenarnya si R1,2 kita itu adalah 0 plus minus 4I gitu ya. Jadi nanti maksudnya di sini tuh apa? Maksudnya A-nya tuh 0, kemudian B-nya tuh 4. Maka nanti solusi homogen kita ya, kita ingat ya, solusi homogen kita itu apa? E pangkat AX dikali C1 cos BX ditambah C2 sin BX. Tetapi karena A-nya 0, maka E pangkat 0 itu jadi 1. Maka nanti solusi kita itu tinggal C1 cos 4X ditambah C2 sin 2X. Ya, sorry, kok 2? 4 ya, kan sama-sama 4, kok 2. Oke, jadi 4 ya. Nah, ini tentang persamaan diferensial orde 2 yang homogen. Ya, nanti tinggal dilatih aja, pasti bisa untuk yang homogen. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan diferensial orde 2 yang non-homogen, sudah pasti ya. PD orde 2 non-homogen. Nah, PD orde 2 tak homogen itu artinya apa? Artinya nanti si persamaan kita itu tidak sama dengan 0 ya hasilnya. Kalau tadi kan di atas kan sama dengan 0 di sini ya. Nah, ini kan sama dengan 0 nih. Nanti ini hasilnya tidak sama dengan 0. Ya, bentuknya itu ya sama sih sebenarnya. Bentuknya itu pasti AY double aksen plus BY aksen plus CY nanti sama dengan suatu fungsi. Misalkan fungsinya terhadap X. Ya. Nah, nanti solusi dari yang tak homogen, solusi PD orde 2 tak homogen, itu tuh selalu Y yang sama dengan YH tambah YP. Jadi tetap ya, walaupun dia tak homogen, tetap kita tambahkan dengan si solusi homogennya. Artinya apa? Artinya, walaupun dia tak homogen, kita harus cari dulu solusi homogen. Ya, terlebih dahulu. Harus selalu seperti ini ya. Cari solusi homogen dulu. Ya. Nah, nanti yang kita mau pelajari di sini tuh adalah bagaimana cara mencari solusi YP-nya atau yang biasa kita sebut solusi partikular. Ya. Untuk mencari YP,
atau yang nanti kita sebut sebagai solusi partikular, nanti kita bagi menjadi dua cara, ya. Yang pertama itu adalah dengan metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu. Nah, metode koefisien tak tentu ini hanya berlaku untuk tiga jenis fungsi. Ya, jadi kita tulis saja ini hanya berlaku untuk tiga jenis fungsi. Yaitu yang pertama ini tuh polinom, ya. Nanti atau nggak bisa kita tulis tuh fx itu polinom. Nah, ini gini ya, cara metode koefisien tak tentu tuh simpel. Jadi, misalkan fx-nya polinom nih ya. Contoh aja ya, contoh ini ya. Contoh nih, contoh misalkan kita punya apa AY double aksen plus BY plus BY aksen plus CY itu sama dengan misalkan 3x min 5 lah, anggap aja kayak gitu ya. Nah ini kan polinom nih namanya. Ini tuh namanya polinom orde satu ya. Karena apa? Karena pangkatnya satu ya. Nanti polinom kita itu bisa orde 2, bisa orde 3, tapi biasanya sampai orde 2 sih biasanya. Ya. Nah, nanti cara mencari YP kita tuh apa? Kita tuh menebak. Jadi metode koefisien tertentu tuh metode menebak sebenarnya. Ya. Nanti kita tebak si YP kita tuh apa? Karena hasilnya fungsi polinom, kita tebak juga polinom. Ya. Nama metodenya koefisien tertentu, artinya si polinom kita tuh harus pakai koefisien yang berbeda. Misalkan apa? Misalkan dx plus e. Nah, kita ingat ya, fx kita polinom orde satu, kita tebaknya juga polinom orde satu. Jadi sebenarnya udah kelihatan ya, metode ini tuh apa? Metode menebak sesuai dengan si fungsinya. Gitu. Ya. Nah, nanti metode koefisien tertentu itu yang kita mau cari itu apa? Yang kita mau cari itu si nilai D sama E-nya. Itu tuh berapa? Gitu ya. Yang memenuhi persamaan ini. Nah, nanti kita akan lihat ya di soalnya. Kemudian sama ya, yang kedua itu kalau nggak fx polinom, koefisien tertentu itu bisa untuk fx-nya eksponen. Ya, untuk fx-nya eksponen pun bisa. Sama ya, nanti contoh misalkan AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan apa ya, misalkan A besar lah ya, AE pangkat 2X misalkan. Ya, nah nanti sama, kita tebak YP kita itu apa? YP kita itu adalah misalkan ya BE pangkat 2X gitu. Ya, jadi tetap karena di sini E pangkat 2X ya, nanti kita tebaknya E pangkat 2X lagi. Ya. Terus kemudian yang terakhir itu ada fx-nya itu sin dan atau cos. Jadi boleh dua-duanya secara bersamaan, boleh sendiri doang, gitu ya. Dan tetap mau sendiri mau berdua, tetap tebakan kita itu tetap harus dua-duanya, gitu ya. Jadi maksudnya di sini contoh gitu ya. Misalkan AY double aksen plus BY aksen plus CY itu sama dengan misalkan A cos 3X misalkan ditambah B sin 3X. Tapi ini A sama B-nya tuh bisa nol. Jadi contohnya misalkan cuman sin 3X doang, bisa-bisa aja. Tetapi tetap kita harus tebaknya tuh harus dua-duanya ya. Kalau ada cos doang atau sin doang pun harus dua-duanya. Jadi nanti tebakannya misalkan C besar cos 3X ditambah D besar sin 3X. Nah, ini seperti ini. Ya, jadi walaupun mereka cuma satu, kita tuh tebaknya harus dua-duanya. Kenapa? Karena nanti turunannya kan itu tuh kan selalu kembali lagi ke sin. Nanti cos itu turunannya sin itu turunannya cos. Makanya tetap harus dua-duanya. Ya, oke. Ini mungkin akan semakin jelas ketika kita lihat contoh soalnya, gitu ya. Sini aku akan bahas soal tutorial aja, karena tutorial itu cukup sebenarnya. Misalkan aku akan pakai
pakai sebentar soal nomor 6. Sini ya. Nah, di sini gunakan metode koefisien tak tentu untuk menyelesaikan persamaan diferensial atau persoalan nilai awal berikut. Ya, ini kalau kalian bingung persoalan nilai awal itu apa, maksudnya nanti di soalnya tuh akan diberitahu Y0-nya berapa dan Y aksennya berapa. Contohnya misalkan di soal nomor 6G atau 6H. Ya, nanti kalian tinggal lihat aja di soal tutornya. Ya. Nah, sekarang kita bahas dulu yang A ya. Di sini ingat ya, walaupun ini udah tak homogen, tetap kita cari dulu solusi homogennya. Ya, solusi homogennya kita nanti pakai PK ya, persamaan karakteristik, tapi nanti kalau di ujian jangan disingkat-singkat gini lah ya, tulisin dengan benar. Di sini R kuadrat plus R min 6 sama dengan 0. Ya, ini kita udah tahu lah ya, ini R plus 3, R min 2 sama dengan 0. Berarti R satunya sama dengan 3, R 2-nya sama dengan 2. Sorry, ini min 3 ya, karena kan plus. Nanti berarti YHX-nya itu adalah C1E pangkat min 3X ditambah C2E pangkat 2X. Ya. Kemudian kita masuk ke solusi partikular ya. Solusi partikular. Nah, solusi partikular kita itu nanti kita ingat ya, kan fx kita tuh apa? Jadi fx kita itu hasil fungsinya tuh adalah tadi itu berapa? 3x kuadrat min 2 ya. Kita selalu ingat bahwa nanti ini tuh fx ya semuanya. Nah, berarti karena dia fx itu polinom pangkat 2, orde 2 ya, polinom orde 2, maka nanti kita tebaknya apa? Tebaknya pun polinom orde 2 juga. Tebak YP itu sama dengan apa? Misalkan kok AE. AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Kita ingat ya, kalau kita nebaknya polinom orde 2, kita juga harus menyertakan seluruh yang di bawahnya orde 2. Maksudnya di sini tuh kalau kuadrat ada pangkat 1, ada pangkat 0 nanti. Ya, nanti kalau pangkat 3, walaupun di soalnya nggak ada pangkat 2, pangkat satunya, tetap kita ikutin semuanya. Ya, tetap seperti itu. Ya, jadi polinom orde 2-nya tuh harus lengkap. Sebenarnya tuh gitu dalam tebakan kita. Ya. Nah, nanti si tebakan kita ini tuh apa? Kita substitusi ke persamaan ini. Ya. Jadi nanti tebakan kita ini akan disubstitusi ke mana? Ke persamaan orde 2 atau homogen kita. Y double aksen plus Y aksen minus 6Y sama dengan 3X kuadrat min 2. Artinya, karena kita udah nebak Y-nya itu adalah ini, kita butuh Y aksen dan Y double aksen kan? Maka nanti kita tulis YP aksen itu apa? Ini 2AX plus B. Kemudian kita punya YP double aksen itu adalah 2A. Kan? Ya. Maka nanti apa? Substitusi ke sini. Maka nanti kita punya kan Y double aksen plus Y aksen minus 6Y sama dengan 3X kuadrat min 2 nih. Dan nanti Y double aksen itu apa? 2A plus 2AX plus B. Nanti minus 6. Langsung aja lah ya semuanya. 6 atau kita kurungin dulu AX kuadrat plus BX plus C gitu kan. Sama dengan 3X kuadrat minus 2. Nanti kita punya 2A plus 2AX plus B minus ini 6AX kuadrat minus 6BX minus 6C sama dengan 3X kuadrat min 2. Ya, menyelesaikan persamaan-persamaan seperti ini tuh harusnya sudah terbiasa karena nanti kita tinggal menggabungkan yang ada X kuadrat dengan X kuadrat, yang ada X dengan ada X, dan konstanta dengan konstanta. Jadi nanti kita punya minus 6AX kuadrat, yang ada X itu ada apa? Ada 2A minus 6B ya, X, terus yang konstantanya itu ada 2A
plus B minus 6C. Sama dengan 3X kuadrat min 2. Nah, ini simpel ya. Berarti kan minus 6A sama dengan 3 gitu kan. Karena depan X kuadrat harus sama depan X kuadrat. Terus yang 2A min 6B, karena di sisi kanan nggak ada X, berarti ini 0. Terus yang konstantanya min 2. Ya, jadi nanti kita punya persamaan eh, minus 6A itu sama dengan 3. Obviously ini A-nya min setengah. Kemudian kita punya 2A min 6B itu sama dengan 0. Masukin A-nya min setengahnya berarti min 1 min 6B itu sama dengan 0. Berarti nanti kalau kita hitung itu B-nya tuh minus seperenam. Ya. Kemudian persamaan terakhir kita itu 2A plus B minus 6C itu sama dengan min 2. Ini berarti min 1 min seperenam min 6C sama dengan min 2. Min 6C sama dengan, ini kan min 7 per 6 ya. Di kesiniin jadi plus 7 per 6. Jadi minus 5 per 6. Ya. Berarti C-nya itu adalah 5 per 36. Udah ketemu koefisien semua, maka kita tahu sekarang bahwa YP kita itu adalah, apa sih tadi kan, AX kuadrat plus BX plus C ya. Berarti YP kita itu adalah min setengah X kuadrat, kemudian dikurangi seperenam X, ditambah 5 per 36. Ya. Kalau misalkan ditanya solusi seluruhnya, maka kita sebut solusi umumnya, yaitu apa? Yaitu YX sama dengan YH tambah YP ya. Nanti YH-nya apa tadi? Kita gabungin. YH-nya kan tadi kita punya C1 E pangkat min 3X tambah C2 E pangkat 2X kan? C1 E pangkat min 3X ditambah C2 E pangkat 2X. YP-nya apa? Tulisin aja. Nanti minus setengah X kuadrat minus seperenam X plus 5 per 36. Gitu. Ya. Nah, ini untuk yang contoh, apa sih ini? Fx-nya itu berupa polinom. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut ke contoh berikutnya yang fx-nya itu berupa bukan polinom, tetapi sekarang eksponen deh ya. Nah, sekarang aku akan sekalian membahas kalau misalkan jenis soalnya tuh kayak gini. Sama ya soalnya ini masih soal nomor 6, tentukan solusinya berarti kita harus homogen dan non-homogen ya, YH tambah YP. YH-nya dulu ya, ini homogen, nanti pakai PK ya, R kuadrat minus 4R plus 4 sama dengan 0. Ini tuh R min 2, R min 2 ya. Nah, ini menarik sekali ya, karena apa? Karena solusinya sama. Tadi kalau solusinya sama, maka YH kita itu adalah apa C1 E pangkat 2X, tapi karena E pangkat 2X ini dipakai dua kali, maka C2X E pangkat 2X. Ya. Terus kemudian, karena solusi homogen kita udah oke, kita masuk ke solusi partikular. Ya. Solusi partikular kita ingat ya, fx kita tuh apa? E pangkat 2x kan? Berarti apa? Kita tebak YP kita tuh apa? Harusnya YP kita tuh AE pangkat 2x. Tetapi kita lihat ya, di sini tuh ada masalah. Karena apa? Ini tuh sudah dipakai di homogen. Jadi kita harus selalu ingat ya, solusi itu nggak boleh ada yang sama. Sudah dipakainya di mana? Ini di sini nih. Nah ya, C1 E pangkat 2X itu ya sama aja kan sama AE pangkat 2X, cuman beda konstanta doang. Tapi E pangkat 2X itu kan udah dipakai gitu. Jadi nggak boleh. Ya, jadi nggak bisa. Terus, kalau kalau misalkan gitu berarti gimana? Oh, kita tahu kalau misalkan udah dipakai, tinggal kaliin X aja. Tapi ternyata ini juga apa? Ini juga sudah juga dipakai di homogen. Jadi intinya apa? Sebelum kita nebak, ya tebakan kita itu harus dipastikan apa? Beda sama yang homogen. Untuk tadi yang polinom ya pasti beda lah, karena yang homogen kan E pangkat atau kosin kan. Kalau polinom pasti beda. Tetapi kalau ini kemungkinan besar akan sama. Gitu.
Ya, nanti yang polinom pun bisa jadi ada yang sama untuk kasus-kasus tertentu. Nanti itu kasus-kasus menjebak namanya. Ya, jadi karena ini udah dipakai di homogen, ini nggak bisa. Ya, jadi ini apa? Ini salah gitu ya. Salah, ini salah. Nanti di ujian nggak usah tulis gini, langsung aja tulis yang benernya, yaitu YP-nya itu apa? Karena yang dikali X aja nggak bisa, kita harus kaliin X lagi. Jadi kita kaliin X terus sampai apa? Sampai solusi kita itu akhirnya berbeda dengan yang homogen. Ya. Nah, berarti kita udah tahu nih, sekarang YP kita itu sama dengan AX kuadrat E pangkat 2X, karena ini belum dipakai kan? Kita substitusi ke persamaan kita yang D. Ya. Maka nanti kan kita punya Y double aksen minus 4Y aksen plus 4Y tadi itu kan, sama dengan E pangkat 2X saja ya. E pangkat 2X saja. Nah, di sini kan. Berarti nanti apa? Sebelum kita ke sini, kita harus hitung dulu Y aksen dan Y double aksen. Ya. Dan nanti kita di sini tulis YP aksen itu adalah, nah ini jangan salah ya yang kayak gini-gini ya. Ini harus pakai UP ini. Ya. Karena ini turunan fungsi perkalian. A dikali U aksen P 2X E pangkat 2X ditambah UP aksen 2X kuadrat E pangkat 2X. Ya. Terus kemudian YP double aksennya ini harus UV double. Ya, karena ini UV, ini juga UV. Baik, nanti di sini tuh 2E pangkat 2X ditambah 4X E pangkat 2X ditambah 4X E pangkat 2X ditambah 4X kuadrat E pangkat 2X. Nah, di sini aku cepet aja ya karena biar cepet juga. Nanti kalian cek lagi, cross check apakah ini betul atau enggak. Nah, nanti di sini kita punya maka Y double aksennya apa? Berarti langsung aja ya kita kaliin sama A semua. Berarti nanti 2A E pangkat 2X ditambah ini tuh jadinya 8 ya. Nanti kalau di ujian jangan disingkat-singkat gini ya. Tulisin dengan benar gitu ya. Jangan diloncat-loncat ditambah 8AX E pangkat 2X ditambah 4AX kuadrat E pangkat 2X dikurangi 4 dikali yang aksen. Ya, berarti ini nanti berapa ini? 4 dikali 2 kan berarti 8 ya. Berarti 8AX E pangkat 2X minus 8 AX kuadrat E pangkat 2X. Ditambah apa? Ditambah 4Y. Berarti ini 4 AX kuadrat E pangkat 2X. Sama dengan E pangkat 2X. Nah, biasanya kalau yang kayak gini-gini nih, kalau yang benar tuh gimana? Ininya habis semua biasanya, rata-rata. Ini ya, kita lihat ya. 8AX E pangkat 2X nih. Ini sama ini tuh habis kan? Karena sama. Habis. Terus nanti kita lihat yang ini tuh habis gitu ya. Ini sama ini sama ini tuh habis ya karena plus 4 min 8 ya habis lah ya. Nol. Dan nanti kita punya 2AE pangkat 2X itu sama dengan E pangkat 2X. Ini udah jelas lah 2A sama dengan 1 berarti nanti A-nya setengah. Ya, jadi biasanya kalau yang benar itu gimana? Yang benar itu nggak ada sisa-sisa ininya gitu ya. Jadi bisa langsung kita cari A-nya dengan mudah. Maka nanti YP kita itu adalah A, sorry, AX kuadrat E pangkat 2X, berarti nanti setengah X kuadrat E pangkat 2X. Sehingga solusi umumnya YX itu sama dengan YH tambah YP. Tadi YH-nya tuh apa sih? C1 E pangkat 2X ditambah C2 X E pangkat 2X ya. Ditambah setengah X kuadrat E pangkat 2X. Gitu. Ya, ini untuk yang eksponen. Oke, terus kemudian kita akan bahas yang sin dan cos ya. Dan kalau bisa bahkan gabungan dari sin dan cos ini lebih menarik lagi. Ya, gabungan sin dan cos dan yang lain. Contohnya yang F. Di sini langsung aja lah ya.
Nah, ini gimana nih kalau fx itu gabungan antara eksponen dan sin atau cos dan atau sin dan cos. Sama ya, tinggal digabung aja si partikularnya. Nanti di sini homogen gitu ya. Yang homonya nanti persamaan karakteristiknya itu dia R kuadrat minus 3R plus 2 itu sama dengan 0. Dan nanti ini PR minus 2, R minus 1 ya, sama dengan 0. Berarti R1-nya 2, R2-nya 1. Ini kebalik-balik bebas sih sama aja ya. Maka nanti YH-nya itu adalah C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat X. Kemudian yang partikularnya kita remind bahwa partikularnya itu kan fx-nya apa? Fx itu kan tadi e pangkat 2x min sin x ya. E pangkat 2x min sin x. Berarti tebakan kita apa? Ya samain sama ini. Ya. Tebak YP kita tuh apa? Dari E pangkat 2x itu berarti AE pangkat 2x. Tetapi karena E pangkat 2x sudah dipakai, berarti apa? Berarti yang ini harus dikali X. Ya, berarti ini AX E pangkat 2X. Kemudian yang sin apa tebaknya? Berarti kita harus tebak sin sama cos. Sinnya kan sin X, berarti ini B sin X ditambah C cos X. Ya, ini mau kebalik bebas ya, yang penting dua-duanya harus ada. Nah udah, kalau kita udah tahu tebakannya ini, kita cari turunannya ya. YP aksen sama dengan, berarti ini harus pakai UV lagi ya. AE2X ditambah 2AX E2X, terus ditambah B cos X, dikurangi C sin X. Terus kemudian YP double aksennya ini 2AE2X, terus ditambah ini pakai UV lagi ya, 2AE2X ditambah 4AX E2X dikurangi B sin X dikurangi C cos X. Ya. Nah, nanti di sini maka kita substitusikan semua ini ke persamaan awal. Y double aksen minus 3Y aksen plus 2Y sama dengan tadi itu apa? E pangkat 2X minus sin X ya. Nah, di sini langsung aja masukin ya. Ini panjang tapi nggak masalah. Kita harus ingat bahwa ini tuh nanti jadi 4AE2X. Berarti nanti ini pertamanya tuh 4AE2X ditambah 4AXE2X dikurangi besin dikurangi cekos ya. Dikurangi 3 dikali ini. Wah, panjang sekali ini ya. Berarti nanti 3AE2X kemudian minus 6AX E2X dikurangi 3B cos X ditambah 3C sin X kemudian ditambah 2Y. Y-nya itu tadi AX E2X ditambah itu berarti nanti di sini 2 AX E2X ditambah 2B sin X ditambah 2C cos X. Nah, semua ini ya itu harus sama dengan si yang fx ya. Ini aku kecilin sedikit aja ya biar muat. Nah, gitu ya. Ini nanti harus sama dengan si f pangkat 2x minus sin x ya. Ini pasti kalau kalau di kertas ujian pasti cukup kok nulis kayak gini ya, harusnya ya semoga. Nah, nanti di sini apa? Kita gabung-gabungin ya. Pertama di sini kita lihat bahwa ini nih, ini habis ya. 4AX E2X minus 6A ini sama ini. Ini tuh habis ya. Karena 4 plus 2 6 minus 6 0 gitu ya. Terus kemudian yang 4AE2X sama minus 3AE2X tuh habis ya. Nggak habis sih jadi AE2X doang. AE2X doang ya. Jadi kita lihat ya, yang biru sama yang biru ini akan jadi ini. Oke. Terus gabungin sin sama cos ya. Ini berarti kan yang sin ya. Yang sin itu ada pertama tuh min B. Kemudian plus 3C. Kemudian plus 2B. Nah ini sin X nih.
Kemudian yang cos-nya itu ada min C, kemudian min 3B, kemudian plus 2C. Nah, ini cos X ya. Sama ini juga kita geser dulu lagi. Ya, jadi ini sebenarnya harus teliti ya dan agak nguli ya masalah di bab ini tuh seperti ini ya. Harus teliti dan agak nguli. Ya bisa jadi ini juga saya ada yang salah ya. Sin X. Nah, berarti nanti persamaan kita ada tiga ya. Pertama, AE 2X berarti A-nya satu ya. Karena ya biar E pangkat 2X sama E pangkat 2X sama ya harus satu kan. Kemudian sin-nya tuh harus min satu. Berarti nanti min B plus 3C plus 2B itu sama dengan min satu. Atau B tambah 3C itu sama dengan min satu. Terakhir cos-nya tuh harus nol. Berarti nanti ini min C min 3B plus 2C itu sama dengan nol. Berarti C minus 3B itu sama dengan nol. Ya. Ini pakai eliminasi aja lah ya. Kita gabungin di sini B plus 3C, kemudian C min 3B, balikin aja ya min 3B plus C sama dengan nol, yang ini sama dengan min satu, yang atas kita kali 3, yang bawah kita kali satu, berarti nanti 3B plus 9C sama dengan min 3, kemudian min 3B plus C sama dengan nol. Kita tambah 10C sama dengan min 3, C-nya minus 3/10. Semoga ini nggak ada yang salah ya. B-nya itu kita substitusi di sini ya. Ini kan minus 9/10 jadinya dipindahin ke sini jadi minus 1/10 ya harusnya. Ya, minus 1/10 tambah minus 9/10 kan jadi minus 1. Tuh, ya. Maka tadi kita punya YP-nya itu sama dengan AXE2X ditambah B sin X dulu ya tadi itu ya kita misalinnya. Jangan kebalik ya. Pemisalan kita awalnya harus sama sama akhir kita. B sin X ditambah C cos X. Berarti nanti A-nya kan satu tadi, berarti X, E2X aja. B-nya tuh min 1/10, berarti min 1/10 sin X, min 3/10 cos X. Sehingga nanti YX kita itu adalah YH tambah YP, ya. Kita kompletin, tadi YH-nya tuh apa sih? C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X, ditambah XE2X minus 1/10 sin X, minus 3/10 cos X. Ya, nah ini untuk metode koefisien tak tentu. Ya, yang penting di sini adalah kalau kalian ngerjain ini sering-seringlah cross check jawaban kalian ya. Takutnya nanti ada yang salah di tengah-tengah karena ini sangat rentan sekali ke tidak teliti ya. Oke. Kemudian ini kan baru metode pertama nih. Tadi kita bahas ya, ada dua metode untuk mencari solusi partikular. Yang pertama itu metode koefisien tak tentu ya, yang berlaku untuk tiga tipe, polinom, eksponen, dan sin dan atau cos. Kemudian metode yang kedua itu yang kita sebut sebagai metode variasi parameter. Metode pencarian YP yang kedua itu adalah metode variasi parameter. Metode variasi parameter ini kita gunakan ketika fx-nya tuh di luar polinom, terus kemudian eksponen, terus kemudian sin dan atau cos. Ya, jadi nanti contohnya misalkan tangan, sekan, terus di luar-luar inilah intinya ya, yang aneh-aneh gitu ya. Itu nanti semuanya menggunakan metode variasi parameter. Nah, cara penggunaan metode variasi parameter itu seperti ini ya. Misal PD orde 2 memiliki solusi homogen misalkan solusi homogennya tuh YH gitu ya, sama dengan misalkan tuh C1F1 ditambah C2F2 ya, dengan F1 dan F2 tuh fungsi ya. F1 dan E2 F2 tuh fungsi. Nah, nanti di sini kan
contohnya ya, misalkan kayak tadi C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat X. Nah, nanti berarti si ini tuh F1, si ini tuh F2. Ya. Terus kemudian, maka sekarang kita tebak lagi YP-nya ya. Maka YP kita itu adalah apa? Adalah V1 F1 ditambah V2 F2 gitu. Nah, V1 V2-nya tuh dapat dari mana? Nah, nanti untuk mendapat V1 V2 kita selesaikan si persamaan berikut. Ada dua ya. Yang pertama itu ada V1 aksen F1 ditambah V2 aksen F2 itu sama dengan nol. Kemudian yang kedua itu ada V1 aksen F1 aksen ditambah V2 aksen F2 aksen itu sama dengan Fx ya atau fungsi hasil kita gitu. Ya, kan kita ingat ya PD order 2 itu kan AY double aksen plus BY plus CY sama dengan Fx kan. Nah, ini nanti Fx itu kita masukin ke sini. Nah, nanti dari persamaan ini tuh akan didapat V1 aksen dan V2 aksen. Nanti untuk mendapatkan V1 dan V2, atau kita tulis aja maka gitu ya, maka nanti si V1 itu adalah apa? Adalah integral V1 aksen dx biasanya. Tapi nanti kita lihat lagi variabelnya gitu ya. Kalau bukan terhadap x itu kan sama aja, cuma ganti variabel doang. Nah, nanti hasil V1 dan V2-nya itu tuh tidak ada plus C-nya. Ya, tidak ada plus C-nya karena nanti ya intinya nggak ada plus C-nya lah. Itu ada penjelasannya kenapa, tapi intinya nggak ada plus C-nya. Ya, untuk pembahasan soal metode variasi parameter, di sini aku akan ambil dari soal UAS ya. Langsung aja dari soal UAS di sini tahun 15-16 ya. UAS tahun 2015-2016 kita kerjakan ya. Yang A, ini mudah ya, berarti kan pakai persamaan karakteristik R kuadrat plus 4 sama dengan 0, berarti nanti ini R kuadrat sama dengan minus 4, kita harus ingat bahwa ini tuh R sama dengan 0 plus minus 2i ya. Kalau masih bingung, lihat lagi aja ke yang materi homogen di atas ya. Di sini berarti ini kan A, ini kan B ya. Berarti nanti solusi homogennya E pangkat 0 ya. E pangkat 0 itu 1. Berarti nanti tinggal cos sama sin-nya aja ya. Nah, kemudian buat solusi umumnya berarti kita perlu cari dulu YP-nya ya. Karena solusi umum itu kita harus ingat dia tuh YH tambah YP. Kita ingat YP kita itu adalah apa sih tadi? P1 F1 ditambah P2 F2 ya. Nah, dengan F1-nya tuh ini dan F2-nya tuh ini. Ya. Nanti berarti kita punya di sini tuh V1 cos ditambah V2 sin. Ya. Nah, berarti untuk cari V1 V2 kita selesaikan persamaan apa? Nah, tadi kita ingat lagi ya ke atas kita di mana? Ah, di sini nih. Ya. Selesaikan persamaan ini kan? Selesaikan di sini persamaan ini. Nah, ya. Ini kita kotakin, nanti kita tulis rumusnya langsung dari sini ya. Berarti nanti yang pertama, V1 aksen, tadi F1 itu apa? F1 itu kan cos ya. Nah, berarti nanti cos 2X ditambah V2 aksen sin 2X. Ini nanti sama dengan 0. Selalu ya dari sini V1 aksen cos 2X sama dengan minus V2 aksen sin 2X. V1 aksen sama dengan minus V2 aksen. Di sini kita tulis tan 2X ya. Langsung kan karena sin per cos. Kemudian persamaan 2 kita itu V1 aksen turunan cos 2X itu apa? Minus 2 sin 2X ditambah V2 aksen turunannya itu ini 2 cos 2X ya.
Sama dengan fx kita tuh apa? Fx kita tuh tadi sekan ya. Oke, sekan. Nah, dari sini kita substitusi ya V1-nya jadi V2, berarti nanti ini eh, minus V2 aksen tan dikali minus 2 sin ditambah V2 aksen, ini langsung 2 aja lah ya. 2 V2 aksen cos 2x sama dengan sekan. Berarti nanti di sini 2, oke, V2 aksen, tannya aku ubah jadi sin per cos lagi ya, karena ini sepertinya penting. Sin per cos dikali sin ditambah 2 V2 aksen cos 2x sama dengan sekan. Perhatikan di sini kita samain penyebut ya. Ini ada per cos, di sini belum ada. Berarti nanti kita punya 2 V2 aksen, berarti ini sin kuadrat 2x per cos 2x. Nah, sama di sini juga 2 V2 aksen cos kuadrat per cos. Sama dengan sekan. Nah, ini karena ada sin kuadrat tambah cos kuadrat, berarti kan jadi satu ya itu ya. Kita tulisin lebih baik ya. 2 V2 aksen per cos berarti kan dikali apa? Sin kuadrat plus cos kuadrat. Yang ini tuh nanti sama dengan satu ya. Sama dengan sekan X. Berarti nanti 2 V2 aksen per cos itu sama dengan sekan X. Berarti nanti kita dapat V2 aksennya itu apa? Sekan cos per 2. Dan menariknya ini tuh apa sih? Sekan itu kan seperkos ya. Berarti seperkos dikali kos per 2. Ini habis, berarti ini setengah. Terus kemudian V1 aksennya berarti apa? V1 aksennya itu adalah berarti minus V2 aksen tan 2x. Berarti V1 aksennya itu adalah minus V2 aksen tan 2x. Berarti nanti di sini minus setengah tan 2x ya. Oke, semoga ini perhitungannya betul ya. Aku juga nggak terlalu yakin sebenarnya, tapi semoga aja perhitungannya betul. Nanti kalau salah ya tinggal diralat aja sendiri. Ya, pasti bisa. Kemudian di sini kita punya berarti maka V1 itu sama dengan integral V1 aksen dx, integral minusnya taruh luar ya, setengah tan 2x dx. Oke, ini perlu diingat ya bahwa integral dari tan x itu tan X itu adalah minus ln cos ya. Berarti kalau integral tan 2x dx karena ada duanya berarti nanti ini minus setengah dikali minus setengah ln cos 2x ya. Kemudian oke, tutup berarti nanti ini seperempat ln cos 2x. Ya, ini selalu berlaku seperti ini sebenarnya. Ya, kemudian V2 aksennya ini mudah sekali ya, integral V2 aksen dx, sorry, V2 ya, ini V2 di sini. Berarti nanti ini integral setengah dx, berarti ini x per 2. Ya, oke. Maka si YP kita itu adalah V1 F1 ditambah V2 F2. Tadi V1-nya apa? Seperempat ln cos 2x. F1-nya apa tadi? F1-nya itu cos 2x ditambah x per 2 sin 2x. Maka kalau kita ditanyakan solusi umum itu selalu Y sama dengan YH tambah YP. Tadi YH kita itu adalah C1 cos ditambah C2 sin ya. Kemudian di sini ditambah seperempat ln cos 2x dikali cos x. Cos 2x lagi, maaf. Kita geser dulu ya biar cukup. Nah, di sini cos 2x ditambah x per 2 sin 2x ya. Nah, seperti itu. Ya, ini contoh dari metode variasi parameter. Ini juga sama ya.
harus latihan, dan apa? Dan sebenarnya metode variasi parameter ini harus menguasai integral, ya. Jadi menguasai yang kita pelajari di bab 7, ya. Oke, ini isi dari bab 15. Ya, sebenarnya ada satu lagi, itu tentang aplikasi PD Order 2, tetapi aplikasi PD Order 2 itu tidak masuk ke UAS tahun ini sepertinya, jadi tidak akan aku bahas. Ya, oke, sampai sini dulu.